Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, ada sebuah keluarga yang hidup sederhana namun penuh kebahagiaan. Pak Ahmad dan Ibu Siti, pasangan yang sudah menikah lebih dari 30 tahun, adalah sosok orang tua yang penuh kasih sayang. Mereka memiliki 3 anak. Ali anak pertama yang selalu bijaksana dan pendiam, Budi anak kedua yang ceria dan penuh semangat, serta Rina anak perempuan satu-satunya yang cerdas dan penuh empati. Mereka hidup dengan apa adanya, tidak kaya harta tetapi kaya akan kebahagiaan yang datang dari kebersamaan. Setiap sore mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, berbicara tentang hari-hari mereka, saling mendukung dan menguatkan. Pak Ahmad dan Ibu Siti selalu mengajarkan anak-anaknya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan materi, melainkan rasa syukur, cinta, dan hubungan yang tulus di antara mereka. Pak Ahmad adalah seorang petani yang bekerja keras di ladang, sementara Ibu Siti mengurus rumah dan anak-anak mereka dengan penuh cinta. Meskipun mereka hidup sederhana, Pak Ahmad selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ia sering berkata kepada anak-anaknya, "Kita tidak perlu harta yang berlimpah untuk bahagia. Yang terpenting adalah kita bisa saling mendukung, menjaga hubungan ini, dan tidak pernah melupakan satu sama lain." Namun kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ketika Pak Ahmad tiba-tiba jatuh sakit, semuanya berubah. Penyakit itu datang begitu cepat, dan meskipun keluarganya berusaha sekuat tenaga untuk merawatnya, Pak Ahmad tidak bisa bertahan lama. Dalam beberapa bulan, tubuhnya semakin lemah dan akhirnya Pak Ahmad meninggal dunia. Keluarga ini merasa hancur, rasa kehilangan yang mendalam melanda mereka. Rina yang sangat dekat dengan ayahnya merasa seakan-akan dunia ini kehilangan cahaya. "Bagaimana aku bisa hidup tanpa ayah?" pikirnya. Air matanya tak berhenti mengalir. Di saat yang sama, mereka harus menghadapi kenyataan pahit lainnya, yaitu pembagian warisan. Pak Ahmad meninggalkan sejumlah harta yang cukup, termasuk tanah pertanian yang luas, rumah mereka yang sederhana namun penuh kenangan, dan beberapa tabungan di bank. Namun tanpa adanya surat wasiat yang jelas, masalah mulai muncul. Semua yang pernah mereka anggap sebagai milik bersama, kini menjadi sesuatu yang mereka perdebatkan. Ali anak pertama yang selalu menganggap dirinya lebih dewasa dan bertanggung jawab, merasa bahwa ia lebih berhak atas warisan tersebut. Selama bertahun-tahun dialah yang lebih banyak membantu ayahnya di ladang, merawat tanaman dan bekerja keras untuk mengelola usaha pertanian keluarga. "Aku yang paling berhak," pikirnya. "Aku yang sudah menemani ayah di ladang, aku yang menjaga usaha ini." Budi anak kedua yang lebih muda dan lebih impulsif merasa bahwa dia juga memiliki hak yang sama atas wasiat tersebut. Meskipun Budi sering bekerja di luar kota dan jarang berada di rumah, ia merasa bahwa sebagai anak laki-laki, ia memiliki tanggung jawab untuk meneruskan usaha keluarga. "Aku yang harus mengelola semuanya," pikirnya dengan penuh semangat. "Aku yang akan menjaga nama baik keluarga." Sementara itu Rina anak perempuan yang cerdas dan memiliki pendidikan yang baik merasa terabaikan. Meskipun ia tinggal jauh dari rumah, sebagai seorang guru ia merasa bahwa ia memiliki peran penting dalam keluarga. Namun saudara-saudaranya selalu menganggapnya tidak cukup berhak untuk terlibat dalam perbincangan tentang warisan. "Aku bukan hanya seorang perempuan, aku juga anak mereka," pikirnya. "Kenapa aku tidak bisa mendapatkan hak yang sama seperti mereka?" Perdebatan mulai terjadi. Ali dan Budi saling berargumen tentang siapa yang lebih berhak atas tanah pertanian. Sementara Rina merasa tersingkir dan tak dihargai. Masing-masing dari mereka merasa dirinya yang paling berhak, dan tanpa sadar mereka mulai saling menjatuhkan diri. Setiap kali mereka berkumpul untuk membahas warisan, suasana berubah menjadi tegang. Tidak ada lagi canda tawa di meja makan. Tidak ada lagi kebersamaan yang pernah mereka nikmati. Rina merasa sangat terluka. Ia mencoba untuk berbicara dengan saudara-saudaranya, berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai.
tetapi semakin lama semakin sulit bagi mereka untuk mendengarkan satu sama lain. Ali dan Budi merasa bahwa mereka lebih berhak, dan sementara Rina merasa bahwa ia tidak diterima dalam keluarga. Mengapa kita harus bertengkar tentang sesuatu yang tidak seharusnya kita perdebatkan? Tanyanya dalam hati. Suatu malam setelah berhari-hari tidak ada komunikasi yang baik, Rina menulis surat kepada kedua saudara laki-lakinya. Dengan tangan gemetar ia menulis, "Aku ingin kita semua bisa duduk bersama, berbicara, dan mencari solusi yang terbaik untuk keluarga kita. Ayah dan ibu pasti tidak ingin kita saling bermusuhan. Kita harus ingat bahwa kebersamaan adalah harta yang tak ternilai." Namun surat itu tidak mengubah banyak hal. Ali dan Budi tetap dengan pendirian mereka, merasa bahwa mereka lebih berhak, dan semakin lama hubungan mereka semakin rusak. Rina mulai merasa bahwa dia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta yang menjadi perdebatan, tetapi juga keluarga yang dulu sangat ia cintai. Beberapa tahun berlalu, dan keadaan semakin buruk. Ali yang dulu merasa berhak atas pertanian, kini merasakan kesepian yang mendalam. Usaha pertaniannya hancur karena tidak ada lagi dukungan keluarga. Tanah yang dulu mereka kelola bersama, kini terbengkalai. Budi meski memiliki beberapa usaha di kota, merasa hampa. Harta yang ia terima tidak bisa menggantikan hubungan yang telah hancur. Rumah mereka yang dulu penuh tawa kini terasa kosong dan sunyi. Rina yang sudah menikah dan memiliki keluarga kecil juga merasa kekosongan. Ia merasa kehilangan keluarga yang dulu selalu bersamanya. Suaminya sering berkata, "Kau selalu merasa terbelah antara dua dunia, keluarga dan dirimu sendiri." Rina pun mulai berpikir, apakah ini yang ayah dan ibu harapkan? Kami saling berjarak hanya karena uang dan harta. Suatu hari setelah bertahun-tahun hidup berpisah, Rina memutuskan untuk menghubungi Ali dan Budi lagi. "Kita harus berbicara. Kita tidak bisa terus seperti ini," tulisnya dalam sebuah pesan singkat yang penuh dengan perasaan. "Mari kita bertemu, sekedar untuk mengingat kembali siapa kita dan apa yang telah kita lewati bersama." Setelah beberapa lama, akhirnya mereka sepakat untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, suasana sangat emosional. Ali dan Budi datang dengan hati penuh penyesalan, dan Rina yang sudah merasa jauh membuka pintu hatinya untuk berbicara. Mereka duduk bersama mengenang masa-masa indah ketika mereka masih satu keluarga. Ali menatap Rina dan berkata, "Aku minta maaf, Rina. Aku terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting. Aku lupa bahwa keluarga adalah yang terpenting." Budi juga mengangguk. "Kami terlalu egois, aku menyesal." Mereka mulai berbicara dengan lebih terbuka, mengungkapkan rasa sakit dan penyesalan yang terpendam. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka pertaruhkan selama ini bukan hanya harta, tetapi juga cinta dan kebersamaan. Ayah dan ibu pasti akan kecewa jika mereka tahu kita saling berjarak seperti ini, kata Rina, suara serak penuh emosi. Dengan berat hati mereka memutuskan untuk menyelesaikan sengketa warisan dengan cara yang bijaksana. Mereka menjual sebagian besar harta warisan dan menggunakan hasilnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, serta untuk mendirikan sebuah yayasan pendidikan sebagai bentuk penghormatan bagi orang tua mereka. Mereka juga memutuskan untuk merencanakan pertemuan keluarga setiap tahun, untuk menjaga ikatan mereka tetap kuat, agar tidak ada lagi perpecahan yang disebabkan oleh hal-hal duniawi. Harta benda mungkin bisa hilang, tetapi cinta keluarga adalah sesuatu yang tak ternilai. Pesan moral dari kisah ini, harta yang kita miliki bisa hilang kapan saja, tetapi keluarga adalah sesuatu yang tak bisa tergantikan. Jangan biarkan uang atau materi memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Ketika kita lebih mengutamakan hubungan dan kebersamaan, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.